Shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita baca di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Saudara tahu setelah Yesus naik ke sorga, dia berjanji bahwa dia akan memberikan apa saudara? Memberikan Roh Kudusnya, ya. Nah, lihat ayat-ayat ini. Nah, minggu depan itu adalah hari Pentakosta, ya, atau hari ke 50, ya, atau setelah 40 hari Yesus menampakkan diri, lalu dia naik 10 hari berikutnya, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan ini adalah hari-hari di mana murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus. Lihat ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Ngapain di situ? Baca sama-sama. Sekali lagi, ngapain di situ? Menantikan janji Bapa, disuruh tunggu, ya. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, ya. Lihat ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kapan muridnya meminta? Pada masa ini. Dengan kata lain begini, dia minta Tuhan kalau bisa sekarang, ya. Padahal tadi Tuhan suruh apa? Tuhan suruh tunggu. Pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Ayat 7 terakhir, lihat. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kalau saudara tadi baca ayat 4, Tuhan suruh menantikan janji Bapa. Kita semua sepakat kalau menunggu itu pekerjaan yang paling gak enak, betul gak? Betul gak? Beberapa orang berkata, Pak, kalau saya disuruh nunggu, waduh malas aku Pak, ngenteni, waduh, betul gak? Beberapa kali saya lihat di Instagram, ya, kalau mau makan lihat, oh ini makanan lagi rame. Lalu saya dengan anak-anak, dengan keluarga iseng-iseng pengen makan di situ. Begitu tak lihat rame, malas saya, betul nggak? Kenapa malas? Saya paling malas mau makan aja suruh ngantri, betul nggak? Yang setuju dengan saya bilang amin. Ada orang dibela nih, orang ngantri 2 jam, cuma mau makan, betul nggak? Ya, saya masih ingat itu McD pernah apa namanya? Keluaran itu BTS ya. Rame ngantri. Untung saya nggak lihat anak-anak remaja JKUFC melok ngantri, ya. Ngantri pun enggak apa-apa. Tapi nggak ada yang orang-orang tua kan melok ngantri BTS. Waduh. Nah, saya ini malas ngantri dan Anda juga paling malas nunggu kan. Nah, tapi masalahnya begini, ada hal-hal yang layak untuk ditunggu. Betul nggak? Ada hal-hal yang layak untuk dinantikan. Ada orang pacarnya sekolah di luar negeri. Selama 8 tahun tidak bertemu, ya kan? Long distance relationship. Tapi pacarnya yang di Indonesia sabar menanti. Wah, luar biasa. Akhirnya bisa nikah juga, betul nggak? Ada memang hal-hal yang pantas untuk ditunggu. Tapi ada hal yang tidak pantas untuk ditunggu. Nah, saya percaya janji Tuhan itu pantas untuk ditunggu. Saya bilang amin. Janji Tuhan pantas untuk ditunggu. Mungkin Anda berkata, Pak, suamiku itu Pak bolak-balik janji, gak tahu dikenapi. Dulu nyanyi, kau janjikan berbulan madu. Ya. Sampai sekarang Pak, bulan madu kita di porong Pak. Di hati lumpur. Ada orang janji, mungkin Anda pernah dijanji dengan banyak hal. Mungkin Anda bisa kecewa, tapi saya mau beritahu, janji Tuhan layak untuk ditunggu. Kenapa? Karena yang pertama begini, kalau saudara baca Alkitab, lihat sama-sama dulu dengan saya, dalam Bilangan. Lihat, Bilangan pasal 23 ayat 19, kenapa janji Tuhan itu pantas untuk ditunggu? Lihat sama-sama, dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau baca sama-sama keras, dan berbicara dan tidak menepatinya.
Saya baca ayat ini jujur aja saya tersinggung. Kenapa? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Loh, berarti bagi Tuhan yang paling sering bohong itu siapa? Iya kan? Saya tersinggung karena saya manusia. Yang manusia bilang amin. Betul gak? Yang manusia bilang amin. Kenapa Tuhan dia bilang Allah bukanlah seperti harimau? Betul gak? Ya, tapi dia bilang seperti manusia karena manusia suka janji tapi nggak bisa menepati. Yang mungkin bagian-bagian orang-orang yang jual-jual itu kan betul nggak? Kadang kan ditulis di situ, dia bikin iklan, no PHP, betul nggak? Kadang-kadang di telepon janji ketemu malah nggak juga, betul nggak? Tanya-tanya toh. Ya. Nah manusia itu kadang-kadang begini, suka janji, tapi nggak bisa genapi loh. Nggak usah manusia yang lain, kita kan juga manusia, betul nggak? Kadang-kadang kita juga bukannya tidak pengen menggenapi, kadang kita pengen, tapi apa daya, duitnya gak ono. Kadang-kadang untuk menggenapi janji kan butuh duit, betul nggak? Nah, tapi Tuhan, Alkitab berkata begini, Tuhan bukanlah manusia. Kalau dia ngomong, Alkitab berkata, dia pasti genapi. Karena itu, kenapa setiap janji Tuhan layak untuk ditunggu? Karena dia yang berjanji tidak pernah berdusta. Dia nggak pernah bohong. Kalau dia bilang A, pasti A terjadi. Kalau dia bilang B, pasti B terjadi. Kalau dia bilang C, pasti C terjadi. Ya. Karena dia bukan manusia. Karena itu hari ini apapun keadaanmu, hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan aku pegang janjimu. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Saya bisa berkata amin lebih keras. Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Lalu Anda berkata begini, Pak, saya percaya sih Tuhan tidak pernah berdusta, saya tahu. Cuma masalah ini kan kesuwen, Pak, betul nggak? Berapa banyak yang pernah merasa bahwa Tuhan itu lama nolongnya. Yang pernah ngalami anggukkan kepala saudara. Saya doa loh Pak, udah 3 tahun lalu. Sampai hari ini Pak. Sampai hari ini. Wes 3 tahun Pak, udah 3 tahun. Belum ada kejadiannya. Ya kan? Makanya orang itu kan ada meme berkata begini. Pokoknya semua akan indah pada waktunya. Kapan indahnya? Pada waktunya. Kalau sekarang belum indah, entene ono. Suruh tunggu, betul nggak? Tunggu. Nah, di sini masalah utamanya, ya. Kita ini saya yakin dari wajah Anda semua percaya Tuhan tidak pernah berdusta. Katakan amin. Cuma beberapa orang yang di luar sana, ya. Kelemahan kita cuma satu, kita kurang sabar nunggu. Betul nggak? Kita kurang sabar nunggu. Kalau Tuhan tidak pernah berdusta, tunggu aja. Tapi Pak, lama. Saya berdoa buat suami saya untuk berubah. Sampai hari ini loh Pak, dia nggak berubah, ya kan? Sampai saya punya cucu, saya doakan dia dari pacaran, sampai punya cucu, nggak berubah. Katanya Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan pegang janjinya. Mana Pak? Saya loh doakan pekerjaan saya Pak ya, dari masa pandemi awal sampai 2 tahun Pak. Hari ini belum ada tanda-tanda dijawab Tuhan. Ya kan? Ada orang berkata, Pak saya ini sudah berdoa Pak, lama tidak dijawab Tuhan. Nah, saya mau beritahu sekali lagi, kita ini semua percaya Tuhan tidak pernah berdusta. Ada lagunya kan, Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu janjinya, cuma kitanya kurang sabar. Gak sabar banget. Tahukah saudara, semua yang didelay Tuhan, yang ditunda Tuhan, itu bukan karena Tuhan tidak mau kasih sekarang. Tapi saya tahu Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Tahukah saudara, ketidaksabaran kita ini seringkali membuat banyak masalah. Makanya kalau saudara baca, lihat ini. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang keempat. Waktu saya menikah, saya nggak pernah lupa ayat ini.
Karena pendeta yang menikahkan saya itu konseling. Dia bilang begini, Pak, sama-sama pendeta, saya nggak akan konseling banyak. Bapak tahu firman, saya cuma kasih satu ayat ini. Dan ayat ini yang dikasih ke saya waktu saya konseling nikah, sebelum nikah dengan istri saya. Lihat begini, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Baca selanjutnya dengan keras. Jadi menurut ayat ini yang seringkali membuat kesalahan besar itu karena apa? Karena gak sabar. Ya. Jadi kalau sudah perhatikan ya, masalah kita ini sebenarnya bukan Tuhan yang bikin besar. Seringkali yang membuat masalah kita jadi besar itu karena satu hal, kurang sabar. Makanya begini tadi saya bilang berkali-kali, kita ini percaya kuasa Tuhan. Kita ini percaya kemampuan Tuhan. Katakan amin. Kita ini percaya Tuhan tidak pernah berdusta. Cuma masalah kita yang paling utama adalah begini. Kita tidak sabar. Kita nggak sabar. Makanya kalau saudara baca, lihat dulu sama-sama ya. Lihat Matius 6 ayat 32. Lihat Matius 6 ayat 32. Lihat, saya mau tunjukin kepada saudara. Matius 6 ayat 32. Atau ayat, ya betul ayat 32 aja. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga, apa saudara? Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi jadilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapa di sorga tahu nggak apa yang kita butuhkan? Tapi kenapa dia nggak tolong, Pak? Loh, tadi saya sudah bilang kita perlu sabar. Nah, sekarang lihat ayat 34 ya. Seringkali ini yang membuat kita tidak sabar. Ya, 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kenapa Tuhan bilang jangan khawatir akan hari besok? Baca sama-sama. Karena hari besok mempunyai hari besok punya kesusahannya sendiri. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya, ini penting banget. Kesusahan sehari, Tuhan bilang begini, apa yang engkau alami hari ini ya cukup hari ini, mikirin hari ini. Ya, saya mau beritahu ya, seringkali kita tidak sabar karena begini. Ya, untuk kebutuhan, ini kan bicara tentang kekhawatiran. Untuk kebutuhan yang masih 3 tahun, dipikirin kapan? Dipikirin kapan? Dipikirin sekarang. Ya, saya ini masih kontrak rumah, betul nggak? Kalau saya habis bayar kontrakan rumah, ya, saya nggak perlu mikir untuk 2 tahun lagi, betul nggak? Seringkali yang membuat kita khawatir karena begini, kita itu pengen, dengarkan ya, kita masih pengen selalu begini. Kalau perlu Tuhan itu selesaikan semua persoalan kita dalam waktu 1 hari. Ya, masalah suami berubah 1 hari, masalah istri berubah 1 hari, masalah pekerjaan berubah 1 hari, masalah anak-anak berubah 1 hari, masalah pekerjaan berubah 1 hari, masalah toko berubah 1 hari, masalah penghasilan berubah 1 hari. Kita pengen diselesaikan 1 hari, ya kan? Nah, saya mau beritahu kepada saudara, ya, Tuhan itu punya time schedule untuk menyelesaikan masalah kita. Dan masalah Tuhan itu selalu bicara ini per hari. Makanya lihat ya, Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami. Dia ajar begini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan terusnya. Lalu dia berkata, berikanlah kami, sekali lagi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tapi kalau kita kan enggak doanya, Tuhan berikanlah kami 1 tahun ini, langsung di drop 1 tahun supaya cukup untuk 1 tahun, betul nggak? Loh, saya mau beritahu, saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya pernah banyak kali ngalami. Loh, ada hal-hal itu yang tiba waktunya, entah di mana, Tuhan juga tolong kok, betul nggak? Kita udah kadung stres, kita udah kadung mikir, betul nggak? Kita udah kadung pusing, darah tinggi naik.
jantung berdebar, mata melotot, mulut terbuka. Betul nggak? Wes kadung emosi, ternyata ya selesai juga. Betul nggak? Memang tidak dalam waktu 1 hari. Tapi saya percaya Tuhan itu punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Karena itu saya mau beritahu, yang bikin kita susah sebenarnya bukan masalah. Loh Pak, masalah yang bikin susah. Bukan, yang bikin kita susah itu karena kita pengen selesaikan semuanya dalam waktu 1 hari. Betul nggak? Saudara jahit baju aja butuh waktu nggak? Meskipun hari ini nggak musim lagi orang jahit baju kan, betul nggak? 3 hari, bisa nggak? Hari ini masuk, besok sore nanti sore jadi. Gak iso, banyak jahitan. Betul nggak? Bisa nggak semuanya? Gak bisa. Butuh waktu. Anak kita aja dari bayi sampai hari ini gede, butuh waktu gak? Butuh waktu. Semuanya itu butuh waktu. Jadi yang membuat kita selalu hati kita gelisah, selalu hati kita khawatir, itu karena cuma satu, kita kurang sabar. Apa buktinya kita kurang sabar? Masalah yang telun tahun ke depan dipikir sekarang. Loh Pak, kita kan perlu merencanakan. Betul, kita perlu merencanakan sebaik-baiknya. Saya setuju dengan Anda. Tapi kadang kita ini bingung. Jangankan buat rencana, betul nggak? Kalau misalnya gini, saya buat rencana Pak untuk pengeluaran untuk 1 bulan, bagus, amin. Kalau ada duitnya, betul nggak? Bagus lah kalau ada duitnya, bagus. Lah nggak ono duitnya, rencananya api. Masalahnya duitnya nggak ono, betul nggak? Karena memang kita perlu, kalau ada duit perlu diatur nggak? Kalau Anda ada uang, saya berkata Anda harus ngatur uang Anda. Bisa bilang amin? Anda harus atur pemasukan Anda. Saya setuju. Tapi kadang-kadang tagihan lebih besar daripada apa yang kita sanggup bayar. Satu hal yang perlu kita lakukan cuma begini. Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari. Ada seorang ibu pernah datang kepada saya dan berkata, Pak tolong doain Pak anak saya nih. Bapak kan tahu sekarang biaya-biaya pendidikan itu besar sekali. Saya nanti mau anak saya nanti kalau kuliah itu gimana Pak, tolong doain. Saya tanya kepada ibu itu, anaknya mana? Di rumah. Oh ya kok gak dibawa? Iya sama babysitternya. Loh anaknya pakai babysitter? Iya baru 3 bulan. Loh 3 bulan? Wes mikir untuk saya pusing Pak untuk biaya kuliah anak saya. 3 bulan 3 bulan ke 18 tahun masih banyak yang bisa terjadi. Betul gak? Anda jangan perhitungkan kekuatanmu hari ini untuk masalah yang kau harus hadapi 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Karena 10 tahun lagi kekuatanmu sudah berubah. Bisa bilang amin yang keras, amin. 10 tahun lagi mungkin pekerjaanmu udah berubah. Betul gak? 15 tahun lagi mungkin engkau tidak sesusah hari ini. 15 tahun lagi, 20 tahun lagi bisa jadi engkau sudah jadi bos. Gak mikir lagi. Ngapain engkau mikirin? Makanya begini, bagian kita itu yang paling penting gini, sabaro. Karena sabar itu menghindarkan kita dari banyak masalah. Kadang-kadang suami istri masalah, saudara tahu ya, kalau saudara mau duduk baik-baik dan ngomong-ngomong, biasanya cuma satu, ya. Entah suaminya yang kurang sabar atau dua-duanya kurang sabar. Saya ulangi, entah suaminya yang kurang sabar atau dua-duanya kurang sabar. Ya, lupa istrinya yang nggak sabar. Saya tahu dari wajah Anda di sini semua ini wajah istri-istri yang sabar. Sabar menanti. Bisa bilang amin. Nah, karena itu sabar. Makanya lihat satu ayat lagi, saya mau kasih contoh lalu saya akan masuk bagian berikutnya. Lihat Habakuk. Ya, Habakuk ayat 1, pasal 2 ayat 1. Habakuk pasal 2 ayat 1.
Lihat firman Tuhan berkata begini, Habakuk pasal 2 ayat 1. Berapa lama lagi? Pasal 2 ayat 1. Ya. Ini jadi kalau pasal 1 itu dia bicara tentang Tuhan, berapa lama lagi Engkau tolong aku? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Tapi kalau saudara lihat, lah kita baca aja biar saya mau tunjukin dulu supaya saudara bisa lebih ngerti konteksnya. Pasal 1 ayat 2 dulu, baru nanti kita loncat ke ayat 2. Lihat. Pasal 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru penindasan tetapi tidak kau tolong. Jadi dia udah marah karena kok lama Tuhan tolong. Lama Tuhan tolong. Saya tahu Anda nggak akan pernah ngomong gitu. Amin. Bisa bilang amin? Bahasanya tuh yang lain, tapi ya. Nah, lihat pasal 2, lihat pasal 2 ayat 2 langsung aja. Pasal 2 ayat 1, sorry. Pasal 2 ayat 1. Aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, lihat ayat 2. Ayat 2. Firman Tuhan berkata begini. Ayat 2. Ya, lihat ayat 2 berkata begini. Lalu Tuhan menjawab aku. Demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, lihat ayat 3 ini. Sebab penglihatan itu masih menanti ada saatnya. Itu kan. Tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Artinya tidak bohong, ya. Apabila berlambat-lambat, apabila kelihatan lambat, apa yang harus kita lakukan? Nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bertangguh artinya tidak akan delay, ya. Apa yang Tuhan sudah tetapkan tidak akan delay. Bisa bilang amin? Bagian kita, apa yang kita harus lakukan? Nantikan. Saya senang ada lagu yang berkata begini, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kalau Anda percaya Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan itu tepat waktu, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, maka hari ini sama-sama bilang dengan saya kepada kanan kirimu, bilang, sing sabar. Ayo, lihat, sing sabar. Ya, sing sabar. Bisa bilang amin? Jangan lihat gini, sing. Jangan. Betul-betul sampai tetanggamu dengar. Sing sabar. Ayo ngomong. Sing sabar. Ayo sing sabar. Kamu yang sabar ya. Ya. Terus di sebelahnya jawab gini. Kurang sabar apa aku coba? Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagian berikutnya, perhatikan apa yang harus kita lakukan ketika kita disuruh nunggu. Lihat kembali Kisah Rasul 1 ayat 13. Lihat apa yang murid-murid lakukan ketika dia disuruh nunggu. Lihat. Kisah Rasul pasal yang pertama tadi, kita baca di ayat yang ke-13. Ayat 13 dan 14. Kisah Rasul 1 ayat 13 dan 14. Perhatikan apa yang mereka lakukan ketika Tuhan suruh menunggu. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas dan mereka menumpang. Tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Jadi ini bukan Yudas Iskariot, namanya Yudas bin Yakobus. Ayat 14. Perhatikan ini, ketika mereka nunggu mereka ngapain? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan-perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara
Yesus. Perhatikan baik-baik, ada dua hal yang mereka lakukan ketika mereka menunggu. Yang pertama berdoa. Ya. Kalau Anda berkata, Pak, saya ini kurang doa apa sih, Pak? Saya selalu berdoa. Iya kan? Selalu berdoa saya, Pak. Bahkan saya 3 kali sehari berdoa. Sarapan, makan siang, dan makan malam, Pak. Kadang juga saya diajak makan lagi 4 kali. Makan tengah malam, betul nggak? Kalau soal doa mungkin kita nggak kurang doa, ya kan? Tapi masalahnya apa yang Anda doakan? Yang kedua, Alkitab berkata mereka itu tekun dengan sehati. Makanya kalau saudara pernah tahu Tuhan berkata begini, ya, bila ada 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, dan apapun yang mereka minta 2-3 orang berkumpul, Tuhan memberikan kepadanya. Saudara tahu yang jadi masalah kadang-kadang kita ini doa dewek-dewek, betul nggak? Istri doa sendiri, suami doa sendiri. Padahal saya mau beritahu, ya, tidak salah memang doa sendiri-sendiri. Kalau memang keadaan, Pak, suami saya luar kota, Pak, ya kan? Dia nggak bisa diajak doa, oke, nggak masalah. Atau Pak, suami saya belum kenal Tuhan, nggak masalah. Ya. Suami saya loh, Pak, belum percaya Tuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda berdua percaya Tuhan, dua-dua ada di gereja ini, saya mau beritahu, dua-dua harus sepakat sehati berdoa. Kok nggak saya ngamen? Kami kalau berdoa, biasanya anak-anak saya kumpulin, ya. Namanya anak-anak kadang-kadang diajak doa di tempat tidur. Duduk. Satu sudah geser-geser gini. Namanya anak-anak, dari masih kecil. Ya. Ayo doa. Ya, doa. Kadang waktu mereka tak suruh gantian doa, kadang dikebut, Tuhan Yesus kami mau tidur dalam nama Yesus. Amin. Ulang. Kalau di tempat kami, ulang doamu. Doa kok ke susu, betul nggak? Ulang pelan-pelan. Terus dia pelan-pelan nih. Tuhan Yesus. Nah, kapan Anda terakhir berdoa bersama? Kalau Anda berkata, Pak, saya nggak bisa dengan suami, dengan anak-anak. Kapan terakhir doa bareng? Kita ini sering jalan-jalan bareng, betul nggak? Kita ini sering makan bareng sekeluarga, jalan-jalan sekeluarga, makan-makan bareng sekeluarga. Tapi kita ini jarang doa bareng. Bisa bilang amin? Kita ini jarang. Makanya gini loh. Kadang kalau mau doa, suaminya udah tidur. Aku tak tidur duluan. Istrinya doa sendiri sampai semalam suntuk. Ya. Tapi yang saya mau beritahu, perlu sepakat dan sehati. Kalau Anda menantikan apa yang Tuhan janjikan hari ini, ya, Anda harus sepakat sehati. Bisa bilang amin? Karena kalau engkau sepakat tidak ada yang mustahil. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Berarti kalau sendiri enggak, cuma lebih besar. Karena saya beritahu ya, doa sendiri itu lebih gampang dibandingin doa 2 orang. Doa 2 orang lebih gampang dibandingin doa 3 orang. Doa 3 orang lebih gampang dibandingin doa 4 orang. Karena itu perlu kesehatian. Makanya Tuhan bilang sehati berdoa bersama-sama. Saya pengen semua jemaat OFC itu kalau doa bareng-bareng. Bisa bilang amin? Bukan makan-makan bareng-bareng. Pak, kita foto keluarga bareng-bareng makan-makan. Pak, kita jalan-jalan bareng-bareng. Ya. Tapi hari ini coba usahakan doa bareng. Saudara tahu seringkali yang membuat masalah timbul itu juga karena kita kadang-kadang jarang doa bareng. Doa bareng itu luar biasa. Bisa bilang amin? Itu luar biasa dahsyat. Makanya Alkitab berkata mereka tekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Di gereja ini kita doa sama-sama. Tapi seluruh jemaat, betul nggak? Tapi yang paling penting itu juga di rumah. Mungkin Anda berkata, Pak, anak saya masih kecil, Pak, nggak bisa diajak doa. Dibiasakan aja, ya. Pak, anak saya masih 5 tahun. Oh, puji Tuhan kalau 5 tahun.
Pak, anak saya 1 bulan, ojo diajak doa. Ya. Tapi paling tidak siapapun yang bisa ajak doa, doa bareng-bareng. Amin. Lalu apa yang didoakan, Pak? Apa isi doanya? Nah, ini yang saya mau tunjukkan yang paling penting, yaitu Anda harus berdoa, mendoakan apa yang Tuhan janjikan. Karena kalau saudara berdoa dengan apa yang Tuhan janjikan, itu doamu lebih cepat dijawab. Kalau anak saya janjiin sesuatu, nanti kalau kau naik kelas nilaimu bagus, nanti papi beliin kamu sesuatu. Ya, itu kan janji saya, betul nggak? Dia belajar nilainya bagus. Dia kalau minta sesuatu yang saya sudah janji, lebih gampang keluarnya nggak? Lebih gampang, karena saya sudah janji. Kalau dia minta sesuatu yang saya nggak pernah janji, itu jadi masalah. Papi akan bilang gini, ya sudahlah nanti kalau kapan-kapan naik. Tapi kalau dia mulai kata gini, loh papi lo udah janji, wah itu repot, betul nggak? Kami ini biasanya kalau zaman dulu gereja sebelum pandemi, ya kan, hari Minggu kan aktivitas padat untuk kami hamba Tuhan. Nah, dulu sebelum pandemi, setiap hari Senin itu adalah hari jalan-jalan nasional kami. Ya, jadi kalau pulang sekolah dulu anak-anak, Pi mau kemana kita nih Pi? Lo nggak kemana-mana? Lo ini hari Senin lo Pi, hari Senin. Dia cukup ngomong, ini hari Senin. Saya langsung sadar, ini hari libur nasional kami. Ya udah ke jalan-jalan aja. Nah seringkali kita berdoa, kita lupa ngucapin janjinya Tuhan. Makanya begini, kalau saudara baca, lihat dulu sama-sama, lihat. Lihat dalam Alkitab, dalam Yeremia, lihat. Yeremia pasal 14 ayat 21. Yeremia pasal 14 ayat 21. Lihat, saya bacakan bagi saudara. Lihat apa kata Nabi Yeremia. Nabi Yeremia berkata ini, janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Baca sama-sama kalimat selanjutnya. Ini Nabi Yeremia lah ngomong. Nabi berkata apa saudara? Bisa lebih keras lagi, sama-sama 2, 3. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Jadi Nabi Yeremia berdoa begini, Tuhan ingat loh, kamu udah janji. Bisa bilang amin. Kalau Anda berdoa, Anda doa gini, Tuhan sudah janji 1 orang diselamatkan, seisi keluarganya pasti juga diselamatkan. Bisa bilang amin. Jadi kalau ada di antara keluargamu belum selamat, berdoa, Tuhan Engkau janji, firman-Mu berkata 1 orang diselamatkan, seisi rumah juga akan diselamatkan. Kalau engkau kekurangan, engkau berkata begini, Tuhan engkau percaya, engkau pernah janji bahwa engkau akan menyediakan semua apa yang kami butuhkan. Kalau Anda ucapkan janji Tuhan, itu berbeda. Seringkali kita doa, itu kita doa seperti orang gak kenal Tuhan. Salah satu bentuk kenapa kita gak kenal Tuhan, karena kita gak ngomongin apa yang Dia janjikan. Anda harus ngomongin apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Bisa bilang amin. Tuhan itu berjanji dan Dia senang diingatkan janjinya. Kalau engkau janji, kalau engkau berdoa, engkau harus ingatkan Tuhan. Tuhan, engkau janji loh, ya. Tapi masalahnya kan begini. Saya doa mau ngomong apa janji Tuhan, Pak? Aku nggak tahu janji Tuhan. Makanya baca Alkitab. Kok nggak ono sing amin? Bisa bilang amin. Banyak orang suka doa tapi gak doyan baca Alkitab loh. Banyak orang suka doa tapi gak suka baca Alkitab. Loh Pak, saya tiap hari baca Alkitab loh. Lewat apa? Lewat status sosial media orang. Bukan. Anda harus buka Alkitab saudara, atau Al-HP Anda. Anda harus ngerti firman Tuhan akan tiap hari apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Anda harus ngomongin. Bisa bilang amin. Anda harus ngomongin. Makanya begini. Lihat. Ketika Yakub dalam masalah, lihat doanya dia. Dalam Kejadian pasal 32. Melvin tolong.
di musik. Kejadian pasal 32, lihat ayat yang ke-9 mulai. Jadi ini kalau saudara tahu, Kejadian 32, atau kita baca lagi ini ayat 7 aja supaya saudara tahu apa yang sedang terjadi. Jadi Yakub itu takut karena Esau janji mau bunuh dia. Ya, Esau janji mau bunuh Yakub adiknya karena dia merasa ditipu karena sudah menjual hak kesulungan kepada Yakub. Nah, lihat apa kata Yakub. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa apa sana? Sesak hatinya. Ya, orang kalau ketakutan, khawatir, kadang-kadang dada juga melok sesak loh, betul nggak? Lalu maka dibaginya lah orang-orang bersama dengan dia, kambing dombanya, lembu dan untanya menjadi 2 pasukan. Lalu ayat 8, lihat ayat 8. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ini doanya. Ya, dia bilang kepada Tuhan begini, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku. Jadi yang dia omongin itu apa yang Tuhan ngomong kepada dia. Ya Pak, saya nggak pernah dengar Tuhan ngomong. Tuhan tiap hari ngomong sama Anda, baca Alkitabmu. Kok nggak ono sing amin? Amin. Telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negeri serta kepada sanak-saudaramu, dan aku, dia bilang, akan berbuat baik kepadamu. Dia ingatkan Tuhan, aku loh wes pulang ini, Tuhan saya ngomong aku suruh pulang, betul nggak? Dan kau sudah janji kau akan berbuat baik kepada aku. Lihat ayat 10. Ayat 10. Sekali-sekali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan pada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu menyeberangi sungai Yordan tapi sekarang telah menjadi apa, saudara? Menjadi 2 pasukan. Ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Lihat. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku dan dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Ayat 12. Lihat. Bukankah engkau telah? Jadi dia doa dalam ketakutan, yang dia omongin terus apa yang Tuhan pernah firmankan, yang Tuhan katakan itu yang diomongin. Ya. Tuhan katakan dia omongin. Tetapi tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Jadi waktu dia takut mau dibunuh, dia ngomong, Tuhan kau wes janji loh. Tuhan wes janji, aku ini keturunanku akan banyak. Lah aku mati ya apa? Lalu dia ngomong semua janji Tuhan. Hari ini kalau Anda berdoa, ucapkan janji Tuhan. Saya pernah cerita kepada Anda beberapa waktu yang lalu, ya. Di Semarang ada orang itu nggak punya anak setelah menikah cukup lama, 5 apa 6 7 tahun itu ya. Lalu dia datang udah berbagai dokter karena orang kaya, bisa kemana-mana. Tapi suatu hari dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan di gereja di tempat saya melayani di Semarang. Waktu itu saya masih kuliah. Hamba Tuhan bilang begini, dia bilang sama suaminya, mulai hari ini tumpang tangan ke perut istrimu. Jadi suaminya disuruh tumpang tangan ke perut istrinya, bilang begini, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tiap hari beranak cuculah, penuhilah bumi. Di jalan-jalan mall dia tumpang, beranak cuculah, penuhilah bumi. Tiap hari dia ngomong. Itu ayat firman Tuhan enggak? Ayat firman Tuhan. Dia periksa ke dokter, dokter bilang kecil kemungkinan punya anak, bahkan tidak mungkin karena ada sesuatu kelainan di janin istrinya. Jadi nggak mungkin bisa punya anak. Tapi dia ingat selalu Tuhan berfirman kepada manusia, beranak cuculah, penuhilah bumi. Saya tahu beberapa orang berkata, Pak, saya nggak bisa ngomong gitu. Saya malah berusaha mandek, gak mandek-mandek ini Pak, beranak cucu terus.
Dia tumpang tangan tiap hari beranak cucu lah. Saudara tahu dalam tahun yang akan datang, tiba-tiba istrinya hamil loh. Dokter bilang gak mungkin. Tapi orang itu ucapin firman, beranak cuculah, penuhilah bumi. Bisa bilang amin? Anda di depan usahamu bilang begini, Tuhan, Engkau tahu, aku tahu, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Tuhan yang menyediakan. Tuhan, aku tahu Engkau pernah berkata bahwa aku tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Tuhan, bukankah Engkau pernah berkata bahwa sampai anak cucuku pun tetap akan dipelihara Tuhan. Anak cucuku tidak akan minta-minta roti, karena aku dipelihara, anakku dipelihara, cucuku dipelihara, cicitku juga dipelihara. Bisa bilang amin? Anda doa ucapin firman. Dari mana Anda tahu? Baca Alkitab. Amin. Karena itu hari ini saya mau ajak Anda doa. Doa ucapin firman Tuhan. Saya percaya beberapa waktu yang akan datang di gereja ini akan banyak kesaksian. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang mandek usahanya hari ini dalam nama Yesus jalan kembali, mutar kembali dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini, bilang dengan imanmu, percaya, ucapin firman Tuhan. Yakub mau mati, dia bilang, Tuhan, bukankah Engkau berfirman, bukankah Engkau berfirman, bukankah Engkau berfirman. Dan saya percaya hari ini doa kita didengar Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lagi katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dari awal nyanyikan lagi sama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Cintamu memuaskanku. Amin. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Angkat tanganku sama-sama dengan iman, katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti betapa dalam kasih-Mu. Dan ku seperti fajar yang tiada pernah terlambat. Cintamu seperti sungai, dan ku tahu
beberapa hari yang lalu saya banyak membahas tentang Simon, ya, Petrus yang menyangkal Tuhan. Kalau saudara ingat peristiwanya, Simon itu di depan Yesus janji sama Tuhan. Tuhan, meskipun yang lain akan pergi, aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini. Aku mau mati untuk Tuhan. Itu janjinya Simon kepada Tuhan waktu itu. Tapi kemudian ternyata dia menyangkal Tuhan. Saudara tahu kenapa Tuhan izinkan? Salah satunya kenapa Tuhan izinkan dia menyangkal, karena begini. Tuhan itu pengen begini, ya. Kalau kita jalan dengan Tuhan, bukan jalan dipenuhi oleh janji-janji kita dengan Tuhan. Bisa bilang amin. Tuhan juga ngerti kok kita ini banyak janji dan belum tentu bisa menggenapinya. Tapi hari ini Tuhan pengen begini. Engkau jalani hidupmu, pegang janjiku. Bisa bilang amin. Jadi gak usah banyak janji ke Tuhan. Lakukan aja apa yang kau bisa lakukan untuk Tuhan. Gak usah banyak janji. Bisa bilang amin. Gak usah janji Tuhan, nanti kalau ini aku pengen potong ayam, potong bebek, potong sapi, nanti ini. Gak usah. Hari ini setiap orang berkata begitu, Tuhan, aku pegang janjimu. Bisa bilang amin. Aku punya kelemahan, aku gak bisa nepati janjiku. Tapi Tuhan tidak punya kelemahan, Dia sanggup menggenapi janjinya. Amin. Karena itu hari ini angkat tanganmu sekali lagi, dan setelah itu kita berdoa. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin, amin, amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lagi sekali lagi, janjimu seperti fajar pagi hari. Seperti fajar pagi hari. Amin, amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Ya, amin, 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 amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu Tuhan, betapa dalam kasih. Lagi sekali lagi, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan dan sembah Tuhan. Mari semua jemaat berdoa. Haleluya, haleluya. Doakan setiap janji Tuhan atas hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, anak cucu orang benar tidak akan jadi minta-minta roti. Anak cucu orang benar akan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Anak cucu orang benar tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami percaya keturunan kami adalah keturunan orang-orang yang perkasa di bumi, yang diurapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Rumah tangga kami diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Usaha pekerjaan jemaat-Mu diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, Engkau akan membuat berhasil dan beruntung semua apa yang dikerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Haleluya, haleluya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan dan dia percaya sekali kita bersama katakan amin.